saya mau berhenti merokok. Terus ini hari dia diam. Orang tanya, so tidak rokok? Tidak. Berapa hari? 7 hari. Mantap Hari berikut, hari ke-8, dia ulang lagi. Karena yang dia lakukan itu adalah upaya tahan diri, bukan rubah duluan di sini. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu saja kita berteduh diri, kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, arahkanlah seluruh hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Sebab kami adalah orang-orang berdosa. Dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode di Jumat Agung hari ini temanya adalah Raja Damai yang menderita dan mati untuk umatnya. Raja Damai yang menderita dan mati untuk umatnya. Pembacaannya terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-61. Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-61. Sejemput kita semua berdiri. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka ke suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ, menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama-sama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Yesus mati.
mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya juga yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburannya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Hari ini kita merayakan dan merenungkan kembali makna kematian Tuhan Yesus bagi kita. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa mati itu bukan satu hal yang baru. Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu kita diberi kesempatan untuk melihat dan merasakan sebuah duka cita karena kematian. Tapi saya ajak kita untuk lihat berita-berita. Kalau saudara lihat, menonton, dengar berita-berita itu menarik. Ada orang yang pencuri dan dipukul sampai mati. Ada yang karena kecelakaan mati. Ada yang sakit mati. Tapi kalau kita mengerucut pada kejahatan, kalau ada orang pencuri dan dipukul mati, banyak orang merasa tidak ada soal di situ. Bahkan itu pelajaran baik bagi dia, juga bagi orang-orang lain. Ada anak-anak yang lari motor sembarang terus celaka dan mati. Sejumlah orang senang karenanya. Pertanyaannya, lalu siapakah yang merasa sedih? Siapa yang merasa sedih
Kalau ada orang yang pencuri dan dipukul mati. Ada yang karena lari motor sembarang dan kemudian dia mati. Siapakah yang sedih? Saya kira kita sepakat kalau saya mengatakan yang sedih adalah orang-orang yang dekat dengan dia. Yang sedih adalah orang-orang yang punya relasi dengan dia. Yang sedih itu mungkin adalah orang tuanya, saudara-saudaranya, orang-orang yang betul-betul merasakan kebersamaan dengan dia. Sehingga saudara-saudara, pada sekian kali ketika kita berada dalam kesempatan merenungkan kembali makna kematian Yesus, untuk merasakannya dalam-dalam, pertama kita harus pastikan bahwa kita adalah orang yang punya relasi dengan dia. Supaya kita memahami kesengsaraan ini tidak seperti orang lain yang tidak kenal Tuhan Yesus. Menyadari lebih duluan siapa kita di hadapan Tuhan Allah. Menyadari lebih duluan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, saya mulai khotbah ini dengan bertanya kepada kita sekalian. Sebagai sebuah pertanyaan yang penting sekali untuk kita jawab. Mengapa Yesus mati? Mengapa Yesus mati? Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita dan kita renungkan dengan baik, kita temukan bahwa Tuhan mengizinkan kehadiran dirinya di dalam Yesus Kristus mati karena dia ingin menunjukkan kasihnya kepada saya dan kepada saudara. Kasih bukan kata-kata. Betul-betul ketika dia bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata-kata itu dinyatakan dalam tindakan, bahkan dia taat, bahkan taat sampai mati. Jadi kalau pertanyaannya mengapa Yesus mati? Pertama, karena dia mengasihi kita. Kedua, karena Tuhan Yesus menggenapi tuntutan hukum Taurat. Siapa yang kasih keluar itu hukum Taurat? Tuhan yang kasih keluar. Sampai sejauh mana ketaatan itu dinyatakan kepada Yesus, di dalam Yesus. Kenapa? Tidak bisa diabaikan hukum Taurat begitu saja. Yang berdosa, yang salah harus dihukum. Harus. Dan ini sebuah bentuk, sebuah pernyataan, kenyataan, bahwa Allah itu konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Yang salah harus dihukum. Bahkan dihukum mati. Bersyukur karena kita yang bersalah ditanggungkan dan ditimpakan kepada Yesus. Ketiga, saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus sekaligus menghancurkan pekerjaan iblis. Iblis mau supaya manusia ini berdosa. Iblis mau supaya manusia meninggalkan Tuhan Allah. Tetapi kematiannya ini menghancurkan apa yang menjadi kehendak iblis. Saudara-saudara, dengan demikian, maka saya kira yang paling penting untuk kita ambil kesimpulan sementara di sini adalah karena kasih dan konsistensi Allah, dia mati bagi saya dan saudara. Kebencian menjadi ditekan dan diredam karena kasih. Yesus mati bagi kita. Tidak ada nama lain. Tidak ada orang lain. Dan kenapa dia mau mati, saudara-saudara? Bukan karena kita yang meminta kepadanya. Tetapi karena dia berinisiatif untuk datang dan menebus kita. Di awal saya ingin menegaskan hal-hal ini. Saudara-saudara, mari kita lihat, ini kan kronologi lama yang disampaikan sebenarnya, kisah tentang kesengsaraan sampai kematian Tuhan Yesus. Ketika mendapatkan vonis hukuman mati, jalan sengsara via dolorosa, sampai pada Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Saudara-saudara, ketika seorang terpidana diputuskan untuk dihukum salib, maka
Ia akan diambil dari ruang pengadilan dan ditempatkan di tengah-tengah halaman kosong dengan 4 tentara Romawi. Itu berarti ada halaman, ada 4 orang tentara, dan dia ditaruh di tengah-tengah mereka. Saudara bisa merasakan sebuah kengerian. Baru saja dapat vonis, engkau dihukum mati. Ditarik di satu tempat yang kosong. Ada 4 tentara di situ. Lalu setelah hukuman itu, mereka mulai mencambuk dan seterusnya. Kemudian salib diletakkan di atas bahunya. Terpidana mati ini diletakkan salib di atas bahunya, dan dia digiring ke tempat penyaliban dengan rute yang paling jauh. Dengan rute yang paling jauh. Dengan kata lain saya ingin mengatakan, tidak ada jalan pintas menuju ke Golgota. Dalam kisah Yesus, tidak ada jalan pintas menuju ke Golgota. Rutenya adalah rute terjauh. Kesengsaraan dan keletihan yang sempurna dalam penderitaan itu. Di depan perjalanan itu berbaris tentara-tentara yang lain. Yang memikul plakat yang bertuliskan kesalahan dari terpidana mati itu. Demikian juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ini sekaligus menjadi peringatan bagi orang lain, supaya jangan coba-coba melakukan kesalahan. Karena apa yang dialami oleh para terpidana mati akan dialami juga oleh mereka. Saudara, Tuhan Yesus mulai memikul salib, padahal dia sudah tidak tidur satu malam. Segera setelah makan dengan murid-muridnya, dia pergi ke Getsemani. Setelah berdoa itu, dia ditangkap. Dan pengadilan mulai menyatakan, sampai dia mati. Dia sudah tidak tidur dan dipaksa lagi untuk memikul salib. Saya merasa saudara terlalu berat. Palestina adalah satu negeri yang diduduki, dan setiap orang dapat saja dipaksa oleh tentara-tentara Romawi bagi kepentingan Romawi. Termasuk yang dialami oleh Simon orang Kirene. Cara mereka memaksa adalah cukup dengan menepuk bahu dari orang yang mereka maksudkan pakai ujung lembing yang tajam itu. Harus ikut. Tidak bisa melawan. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Simon ketika dia diminta untuk melakukan itu. Kisah tadi juga, saudara, tidak berjalan sendiri. Di samping Yesus terdapat juga perempuan-perempuan yang menangis. Kita membaca secara utuh kisah Yesus. Tuhan Yesus berbalik dan berkata kepada mereka, jangan kamu menangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri. Saudara-saudara, lalu bagaimana ketika sampai di Golgota? Apabila yang terhukum telah mencapai tempat di mana dia harus disalibkan, maka salib biasanya diletakkan rata dengan tanah. Sebagai kebiasaan beberapa perempuan pergi ke tempat penyaliban untuk memberikan anggur yang sudah diberi semacam bius, yang dimaksudkan untuk mengurangi sedikit itu kesakitan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau menerimanya. Berarti kesakitan yang dia rasakan adalah kesakitan yang sempurna. Tanpa bius. Lengan direntangkan. Dan paku yang dipakukan di atas telapak tangan dan kaki. Itulah yang dipakai untuk menampung berat badan dari tubuh orang yang disalibkan. Jadi saudara lihat,
ketika seseorang digantung di kayu salib, bukan diikat, tapi dipaku. Tubuh yang berat itu tertancap, dipaku. Saya membayangkan terlalu sulitlah, sakit itu. Orang yang dihukum dibiarkan tergantung di sana sampai mati dengan sendirinya. Karena lapar, karena haus, di bawah terik matahari yang teramat panas. Dan kalau malam, embunya sangat dingin. Saudara-saudara, banyak orang hukuman disalib yang kira-kira dibiarkan selama 1 minggu di situ dan kemudian meninggal. Tapi Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam kondisi yang berat yang tadi itu digambarkan dengan sangat sakit itu, dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Inilah sesuatu yang sangat mengagumkan dari pengampunan. Mengatakan kepada Tuhan, ampunilah karena mereka tidak tahu. Ini yang paling mengagumkan. Dan saudara tahu, walaupun itu mengagumkan, tapi itu terlalu berat. Kenapa? Kita semua berhadapan dengan hal-hal di mana ada kebencian, rasa tidak suka, berat untuk mengampuni. Dan kalau saya mengatakan bahwa ini kemudian menjadi sesuatu yang paling mengagumkan dalam peristiwa salib, banyak orang sulit untuk melakukan ini. Pengampunan. Tapi Yesus juga berkata, hari ini aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Perlahan-lahan semua orang dibawa, bahwa cerita tentang kematian Yesus harus membawa orang sampai pada pertobatan. Ada hal di mana mungkin kita tidak tahu bahwa kita jatuh di dalam dosa, tapi selanjutnya di salib itu ditegaskan, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di Firdaus. Kisah tentang kematian Kristus harus membawa seseorang sampai kepada pertobatan. Jadi kalau hari ini saya dan saudara-saudara mengulang kembali kisah kematian itu, bertanya berulang-ulang, saya bertobat hari ini atau tidak? Harus bertanya kembali. Kalau tidak, ini sebuah kisah yang biasa saja. Pertobatan di dalam Alkitab itu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang dimulai dari pertobatan cara berpikir tentang apapun yang salah. Pertobatan selalu dimulai dari pertobatan cara berpikir. Banyak orang mulai dengan berusaha mengekang diri, bukan merubah cara berpikir. Saudara bayangkan, saudara-saudara, kadang-kadang kita rencana, saya mau berhenti merokok. Terus ini hari dia diam. Orang tanya, so tidak rokok? Tidak. Berapa hari? 7 hari. Mantap, hari berikut, hari ke-8, dia ulang lagi. Karena yang dia lakukan itu adalah upaya tahan diri, bukan rubah duluan di sini. Saudara, kalau kita bukannya rubah duluan di sini, di mana Kristus masuk dan membentuk yang dia mau bagi kita, kita nanti kelihatan di luar baik. Kelihatan tidak marah, kelihatan, tapi ternyata di dalam tidak seperti itu. Karena itu dia harus mulai dari sini. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Jelas kematiannya bukan sebuah kematian yang sia-sia. Dia tahu kepada siapa nyawanya diserahkan. Bukan sesuatu yang sia-sia. Ada orang mati sia-sia, saudara. Tidak mempersiapkan kematiannya. Hidup dipersiapkan, mati tidak dipersiapkan. Bahkan mati dalam kesia-siaan.
Saudara bayangkan ketika kita pun anak mau lahir, PUSG kalau dia laki-laki dong siap yang biru, lahir perempuan. Yang perempuan dong mulai siap yang pink, dong siap betul-betul ini dia pun kelahiran. Tapi sayang, tidak disiapkan pada perjalanan menuju kematian. Ada orang yang mati dalam kesia-siaan. Mabuk sampai mati. Separuh bukan mabuk sopi, mabuk foto. Sampai mati. Untuk apa? Geser begini, jatuh turun. Jadi saudara-saudara, banyak orang tidak seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara, karena itu hidup dan mati memang harus diserahkan kepada Tuhan. Hidup dan mati harus diserahkan kepada Tuhan. Mati itu harus mati dalam kepastian. Ini menjadi serius sekali. Saudara-saudara, di tengah penderitaan Yesus, dia berseru, Eli Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang menarik saudara-saudara adalah beberapa orang bilang begini, coba nanti kita lihat, apakah Elia nanti datang menolong dia. Semua orang berbicara termasuk para imam-imam kepala pun berbicara, bahkan termasuk penjahat-penjahat yang di samping kiri kanannya juga ikut bicara. Hanya sedikit yang berbicara baik. Atau mungkin hanya satu yang bilang, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Yang lain bicara tidak baik. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Banyak orang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Di kondisi yang sangat rumit itu Tuhan Yesus masih dibuli lagi. Dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dia masih dibuli. Bukankah ini sebuah kejahatan kemanusiaan yang serius sekali? Di tengah-tengah melihat ini kematian di depan mata, orang masih membuli dia. Bayangkan perasaan kita macam apa. Kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dan kita akan berjumpa dengan orang-orang yang akan mati dengan tadi. Ada yang mati karena pencuri, baru kena pukul mati, ada yang celaka mati. Dan banyak orang masih ingin mengatakan. Saudara tahu ada sejumlah kematian yang kemudian menjadi bahan olok-olokan. Berhadapan dengan kematian. Padahal pada saat yang sama, kita ini tidak tahu nanti kita mati seperti apa. Sekarang saudara-saudara, ketika Yesus mati, saya ingin fokus di sini. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Suatu tanda bahwa kematian telah membuka jalan kepada kita semua untuk datang kepada Tuhan Allah. Tabir bait suci terbelah. Dan sekarang kita ini diberi jalan seluas-luasnya untuk datang kepada Tuhan Allah. Dia punya soal, jalan sudah terbuka tapi banyak orang tidak mau datang. Saya senang hari ini gereja banyak orang itu, saya senang. Ini betul-betul hari ini tabir bait suci telah terbelah. Semoga ini tabir ini betul-betul terbuka hari Minggu nanti. Dan minggu depan. Dan minggu-minggu ke depan. Amin. Saudara, hak kesulungan itu mengandung beberapa makna di dalamnya. Satu yang paling berkaitan dengan ini. Hak kesulungan itu berkaitan dengan hak untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Hak untuk apa? Beribadah kepada Tuhan Allah. Ibadah itu hak, bukan kewajiban. Tapi masih banyak orang beribadah karena kewajiban, bukan hak. Padahal kalau ibadah itu kita lakukan seperti menuntut hak. Tanpa diperintah pun itu terjadi. Beberapa hari di ibadah rumah tangga ini saya bawa firman yang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena ia akan dipuaskan. Lapar. Lapar itu kalau tanpa diperintah sekalipun kita cari makan. Saya malam-malam kalau tidak kenyang itu saya tidak bisa tidur.
Balik-balik, woi ini sama kayak ada masalah keluarga ini. Akhirnya keluar lihat, pokoknya kan kami tinggal di Ertari, jadi kalau keluar Iko Kuaninos itu asap di mana, jelas. Itu tempat tujuan itu. Tanpa ada yang suruh kita cari kalau lapar. Haus juga demikian. Kita kalau haus, mau malam kah, mau pagi kah, mau sore, cari. Betul kok tidak? Siapa di sini yang biasa tahan haus? Tidak ada. Haus cari. Kalau kita mencari kebenaran, seperti lapar dan haus. Kalau kita beribadah, seperti lapar dan haus. Maka kamu akan dipuaskan. Seperti lapar dan haus. Tabir sudah terbelah. Maka kita diberikan jalan seluas-luasnya. Manusia yang tadinya berdosa dan tidak layak harus dihukum. Sekarang dia dibebaskan untuk datang kepada Tuhan Allah. Ya itu mesti ditanggapi. Kan kita lagi merayakannya hari ini. Supaya ini perayaan jangan menjadi sebuah perayaan yang sia-sia. Darah Yesus telah tercurah sebagai korban untuk menyelamatkan manusia. Sebentar sore kan ada perjamuan kudus. Untuk apa? Merenungkan kembali pengorbanan di mana tubuhnya dipecahkan dan darahnya dicurahkan untuk menyelamatkan manusia. Darah yang tercurah darah Tuhanku supaya kita diselamatkan. Saya lihat kalau orang-orang datang terima ini, anggurinkan dilihat Bapak dia berdoa. Ya kita juga tidak tahu dia doa apa, tapi baik itu toh doa. So baik itu. Tapi jangan hanya itu sepotong itu. Dia mesti terus. Karena itu begitu penting. Yesus berkorban bagi kita. Saudara-saudara, banyak orang yang anggap remeh ini darah Tuhan Yesus ini. Saya paling jengkel orang yang tidak pergi gereja lagi, tidak ikut perjamuan lagi, duduk minum minuman keras di situ. Pendeta bilang, "Oi, buat apa itu?" "Perjamuan Bapak." Kira ini kata perjamuan ini sama kayak kita duduk kok makan puji, kok main-main begitu. Nah, ini sebuah refleksi betul yang paling dalam dari pengorbanan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Itu bukan barang main-main. Jadi bikin juga, jangan bikin main-main. Jalan terbuka ke surga oleh karena darah itu. Injil keselamatan Yesus sangat jelas. Ia mati bagi kita. Oleh karena itu kita tidak perlu menyiapkan lagi korban tambahan atau korban lainnya sebagai penghapus dosa. Dialah korban kekal bagi kita. Tidak usah ada lagi korban lain. Tidak usah lagi bunuh ayam merah kah, apakah. Kalau bunuh untuk bikin kuah, nah silahkan. Tapi tidak lagi untuk dijadikan korban. Yesus sudah berkorban bagi kita. Sekarang manusia dapat beribadah kepada Tuhan Allah tanpa rasa takut. Beribadah kepada Tuhan Allah tanpa rasa takut. Woi, saya bayangkan nih saudara-saudara, kita ini bahaya. Beribadah juga takut. Oke. Belum lagi kalau lagu, saya ingat saya praktek, masih jadi mahasiswa praktek pertama ini. Kami pergi ibadah itu pagi-pagi di ini rumah pendeta. Ini pendeta ke mana ibadah jam 4:30 subuh ini. Kami mulai ibadah dan dia selalu cari lagu yang baru yang kami tidak tahu, baru menyanyi pakai not duluan. Pas menyanyi kan saya tidak tahu not. Beliau sengaja marah di anak yang duduk di sapu sebelah. Wah, menyanyi. Saya dalam hati, Om, jujur saja. Kalau memang mau langsung di saya, langsung saja. Kadang-kadang kita ibadah dengan penuh ketakutan. Beberapa anak muda ada orang bilang, "Pak, kita ikut ibadah, tapi sampai sana jangan suruh saya buat apa." Berat. Jangankan ibadah itu rangkaian dari itu liturgis. Tapi hanya berdoa, sebanyak orang penuh ketakutan untuk berdoa ini. Karena kita berdoa dalam rasa takut. Berdoa itu harus berdoa ringan-ringan saja. Seperti saudara mau doa makan, itu kan Tuhan terima kasih untuk berkat. Saya mau makan, Tuhan berkati. Kalau bisa Tuhan pakai saya juga seluruh berkat kok.
Wah, ini kita berdoa. Saya punya anak laki-laki ketika dia masih kecil, dia lihat setiap kali kami mau keluar, saya ada ibu pendeta biasa begini jalan. Hei, satu saat saya lihat dia, pas kami mau keluar, dia cepat-cepat begini. Saya tanya, Jonathan, Jonathan buat apa tadi? Doa. Bilang apa? Tidak, hanya begini jalan. Hai, ini siapa yang ajar ini? Aduh, Bapak ini susah. Jadi bukan sekedar tutup mata ya, kita bicara lah apalah sedikit, tidak usah dengan rasa takut. Relasi tadi itu membuat kita berkata-kata toh dengan ringan, dengan indah. Saudara, kematian Yesus itu terjadi untuk seterusnya. Dia sudah mati untuk yang dulu, sekarang, dan seterusnya ke masa depan. Jadi kalau mau omong tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Jangan bicara tentang istri yang mati dan bangkit. Ini istri don ju satu. Belum mati saja dia omong tentang dia pun kebangkitan. Dia nasihat kita. Banyak istri bilang, dia pun suami bilang, Bapak, kalau beta mati, Bapak boleh kawin lagi. Tapi hati-hati kalau terkuju beta sampai Yesus mati masih mau bangun lagi sampai di kami pun perkawinan berikutnya supaya apa? Bicara tentang Yesus yang bangkit. Jangan istri ya, itu saya bayangkan kalau dia mati baru dia lihat saya duduk lagi di pelaminan, pasti saya rusak. Jadi bicara ya sudah tentang dia pun kehidupan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan. Saudara, saya ingin menyampaikan lebih. Yusuf Arimatea disampaikan dalam teks tadi sebagai seorang yang kaya. Dia menjadi salah seorang murid Yesus menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Ini bukan sebuah kisah yang gampang. Ada dua hal menjadi penting. Pertama, saudara-saudara, dia harus punya keyakinan penuh dulu bahwa benar Yesus adalah anak Allah. Dia harus punya keyakinan itu dulu. Yesus adalah Tuhan. Berdasarkan keyakinan itulah dia datang. Ini bukan persoalan dia punya hati yang peka terhadap kemanusiaan, tapi dari sebuah keyakinan terhadap Kristus. Dia bawa ke kuburnya yang baru digalinya. Karena dia tahu ini bukan kematian biasa, bukan dari orang biasa. Dia kasih kubur yang beda dengan kita punya. Kita pun dong kadang-kadang kalau orang masih hidup dong kurang memberi. Pas orang sumati baru dong pergi kasih tahu bilang, kalau beli kasih orang mati jangan tawar roh. Beli kasih orang mati jangan tawar. Nah, kesempatan dia yang jual juga dia kasih naik memang orang mati toh mau tawar. Jadinya semua mahal di waktu mati. Waktu hidup murah, waktu mati jadi mahal. Mestinya yang hidup itu ya mahal. Mati ya murah sudah. Ini kadang-kadang saya omong di mana-mana. Orang tua masih hidup, orang tidak beli kasih dia jas. Di kampung sana dia jalan pakai yuken. Pas mati dong kasih pakai jas. Masih hidup itu beli memang sepatu. Kasih pakai bapak tua sepatu. Ini dia tidak pakai sepatu, dia pergi laut pasir dong masuk ikut dia jari dong terbuka begini semua. Pas mati dong beli sepatu. Mau masuk sepatu mana ya masuk. Akhirnya itu sepatu tidak bisa dong kasih pakai, dong kasih duduk, kasih berdiri. Dulu sepatu masih begini, dong tidak beli. Sekarang sepatu begini dong beli. Mau naik di surga di jalan begini. Kadang-kadang pasang begini karena ada harga di sini lagi. Kita pun hidup ini kadang-kadang tidak jelas. Dia bawa untuk sesuatu yang terbaik. Karena dia tahu betul, penuh keyakinan siapa Kristus. Tapi yang kedua, dia sangat siap untuk mengambil resiko. Dia sangat siap mengambil resiko. Ini berhadapan dengan Pilatus. Berhadapan dengan seorang yang penuh kuasa. Ada risiko besar yang ingin diambil di situ. Ketika dia mau pergi untuk mengatakan, berikanlah kepadaku mayat dari Yesus.
Pada saat orang-orang ketakutan untuk mengaku bahwa dia itu adalah bagian dari Yesus, pada saat itu juga Yusuf ini datang dan meminta tanpa rasa takut. Tanpa rasa takut. Banyak murid-murid juga, termasuk murid-murid saja tercerai-berai. Tidak ada orang yang berani mengaku dia Tuhan. Tapi Yusuf berani datang dan meminta. Saya membayangkan kalau itu didramatisir pasti penuh interogasi, penuh pertanyaan. Kenapa datang dia siapa? Apa hubungan engkau dengan dia? Dan seterusnya. Ada risiko. Nah, saudara-saudara, kalau risiko-risiko orang tidak berani ambil, kadang-kadang kita tidak tahu kita sementara berjalan di jalan yang mana. Saya tidak meminta pada saudara supaya segera ambil risiko apapun, saya tidak. Berpikir, beriman, bertindak, dan tidak ada sebuah tindakan nyata pun tanpa risiko. Tidak ada. Semua pasti punya risiko. Saudara-saudara, saya mengakhiri khotbah ini. Saya ingin mengatakan ketika tema ini saya gumuli tentang Raja Damai yang menderita dan mati untuk umatnya. Harusnya yang kita taruh duluan dalam pikiran kita ada satu orang yang mendamaikan, ada satu orang yang punya relasi yang baik dengan orang. Kalau tiba-tiba dia mati, apa yang saudara pikirkan? Ini orang baik, ini dia sudah mati. Apa yang saudara pikirkan? Tapi dia mati bagi siapa? Dia mati bagi umatnya. Itu umat yang hari ini merayakan dia pun kematian akan pulang dalam rumah tangga. Itu rumah tangga ada damai kok tidak? Akan masuk dalam persekutuan, persekutuan ada damai kok tidak? Saya bicara di mana-mana saudara, damai sejahtera bukan sebuah kehidupan tanpa perang, bukan. Damai sejahtera, damai kedamaian itu persoalan hati kita. Yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara lihat kalau saudara dari sini bisa mau naik perahu, waktu laut bergelora begini kan saudara di atas kan yang dia persoal bukan laut, dia persoal bukan perahu, yang dia persoalkan kita hati kan. Terus orang tanya, Pak Pendeta aman kok? Waktu ini perahu ada begini, terus orang tanya, Pak Pendeta aman? Terus Pak Pendeta bilang, aman. Saudara yakin saya pemulut yang begitu bagus itu aman? Tidak. Jadi aman itu persoalan di sini, damai itu persoalan di sini. Suami istri itu kalau disebut damai, bukan soal don dua foto kok angkat jari dua. Bukan itu, hati yang penuh kedamaian. Hati yang betul, dia ingat dia punya istri, ingat dia punya suami, orang tua, ingat anak-anak, ingat orang tua. Supaya kita tidak ada kepalsuan. Karena damai itu kita kasih tahu bilang, Papa, ganti itu celana. Kok kenapa? Masa Papa pakai legging? Kita damai, kita mau kasih tahu dia supaya aman. Kita menggumuli banyak hal bersama-sama supaya tetap damai. Bukan damai itu beda dengan kompromi-kompromi ya. Sebuah sikap terhadap keadaan yang membuat kita menyatakan sesuatu supaya damai. Ini. Hati yang tidak damai itu saudara-saudara menjadi tidak beres bagi banyak hal. Saya kalau hati tidak damai makan jus susah, tidur jus susah, semua susah habis karena soal hati. Karena itu jaga kita punya hati supaya penuh dengan damai. Kristus itu biar dia masuk di dalam hati kita. Kita tinggal bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih. Tuhan terlalu baik bagi kami. Mau mati bagi kami. Mau berkorban bagi kami. Oleh karena kami, Engkau diludahi, Engkau disiksa, Engkau dianiaya, Engkau disalibkan, Engkau dibunuh mati karena kami. Tuhan kasihani kami. Yang sangat berdosa ini. Biarlah pendamaian yang sudah Tuhan kerjakan. Melalui pengorbanan Tuhan itu. Akan menjadi bagian kami. Dalam kehidupan kami di rumah. Dalam kehidupan kami dalam jemaat. Dalam kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Sekaligus terang bagi jalan kami. Amin.